Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Tafis Arido. Di video kali ini, Ana, Mutia Alkansa, dan Adinda Syifa Aulia, kita akan ngobrol-ngobrol tentang tayamum. Video ini merupakan ujian tengah semester 2 tahun ajaran 2024 sampai 2025. Simak videonya ya. Sebelumnya, Anti tahu nggak Kak Dinda makna tayamum? Tahu dong, tayamum secara bahasa itu ada 3 makna. Yang pertama, al-qasdu, artinya bertujuan atau bermaksud. Jadi kita melakukan tayamum itu ada tujuan dan maksudnya. Yang kedua, at-ta'ammud, melakukan sesuatu dengan sengaja. Dan kita melakukan tayamum juga dengan disengaja, jadi sengaja menempelkan telapak tangan ke tanah. Yang ketiga, at-tawakhi, artinya membayangkan sesuatu. Ada juga nih secara istilah tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti wudhu atau mandi janabah. Oh, jadi kita boleh kalau nggak ada air diganti tayamum pakai debu atau tanah? Iya boleh, karena tayamum sebagai pengganti wudhu ketika nggak ada air, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada masyru'iyahnya nggak sih Kak Dinda tentang diperbolehkannya tayamum? Ada dong, masyru'iyah kan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Tayamum lengkap ada dalil Al-Qurannya, As-Sunnahnya, dan Ijma'nya. Dalilnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Terus dalil hadisnya nih. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun sholat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci." Hadis riwayat Ahmad. Selain dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tayamum juga dikuatkan dengan landasan ijma' para ulama muslimin, yang seluruhnya bersepakat atas adanya masyru'iyah tayamum sebagai pengganti wudhu. Wih, udah lengkap banget ya. Semua dalilnya ada dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Iya betul banget, jadi gak usah ragu lagi kalau mau bertayamum. Terus kapan kita boleh bertayamum? Ada 3 hal nih, yaitu yang pertama, tidak adanya air. Misalnya nih, kita lagi di musim kemarau yang benar-benar nggak ada air. Kita udah nyari kemanapun tetap nggak ada. Terus udah mau masuk waktu sholat juga. Jadi mau nggak mau kita harus tayamum deh. Yang kedua, sakit. Seperti sakit luka bakar yang nggak boleh sampai kena air. Lalu yang ketiga, ada suhu terlalu dingin. Kalau ini biasanya di luar negeri yang kalau musim dingin suhunya bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Oh, jadi tayamum dapat dilakukan dalam 3 kondisi: pas lagi tidak tersedianya air, sakit yang dapat memperburuk jika terkena air seperti luka bakar, dan suhu yang terlalu dingin sehingga dapat membahayakan jika terkena air. Yes, nice. Kak Dinda, tayamum bisa batal nggak sih? Bisa dong, nih Ana jelasin ya. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu. Seperti keluarnya sesuatu lewat kemaluan, tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, dan menyentuh kulit lawan jenis. Yang kedua, ditemukannya air. Jadi tayamum itu bisa batal karena sudah ditemukannya air. Nah, kalau udah ditemukannya air, maka kita harus berwudu dengan air yang baru saja ditemukan tersebut. Lalu yang ketiga, hilangnya penghalang. Walaupun kita udah tayamum terus qadarullahnya hujan turun, berarti tayamumnya batal, dan sebelum kita sholat kita berwudu dengan air hujan itu dulu. Lalu yang ketiga, hilangnya penghalang. Yang dimaksud dengan penghalang yaitu penghalang untuk mendapatkan air.
Jadi tayamum bisa dibatalkan dalam 3 kondisi. Terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya sesuatu dari kemaluan, tidur, dan lain sebagainya. Lalu ditemukannya air sehingga tayamum tidak diperlukan lagi, hilangnya penghalang untuk mendapatkan air sehingga memungkinkan untuk berwudhu dengan air. Cara bertayamum kan ada 2, gimana tuh Kak Dinda? Bertayamum ada 2, yang pertama dengan 1 tepukan, yang kedua dengan 2 tepukan. Nih, Ana jelasin tayamum dengan 1 tepukan. Yang pertama tuh niat dan membaca basmalah. Yang kedua menepukkan kedua tangan ke tanah atau debu. Yang ketiga tiup kedua telapak tangan yang dipenuhi dengan debu lalu menyapukan ke muka dan kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Lalu tayamum dengan 2 tepukan. Pertama, niat bertayamum dan membaca basmalah. Kedua, menepuk debu lalu diusap ke wajah dengan merata dan menyeluruh. Ketiga, menepuk debu lagi lalu mengusap kedua tangan hingga melewati siku. Jadi tayamum dengan 1 tepukan itu niat dan membaca basmalah, menepukkan tangan ke tanah atau debu. Meniup debu dari telapak tangan, menyapu bagian muka, menyapu tangan hingga pergelangan tangan. Terus yang tayamum dengan 2 tepukan itu niat dan membaca basmalah, menempelkan tangan ke tanah atau debu, menyapu bagian wajah, menepukkan tangan ke tanah atau debu lagi, menyapu bagian tangan hingga ke siku. Menyapu bagian wajah, menepuk tangan ke tanah atau debu lagi, menyapu bagian tangan hingga ke siku. Allah tidak pernah mempersulit hambanya, pasti selalu ada solusi untuk kita beribadah kepada Allah. Walaupun tidak ada air, kita masih bisa bertayamum. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.